Tahukah kalian, selain nasi, singkong juga merupakan pangan pokok yang digemari masyarakat loh. Tapi, aman gak sih singkong itu? Umumnya, singkong segar mempunyai enzim linamarase yang dapat menghasilkan sianida atau sering disebut HCN, yang mana bersifat toksin apabila melebihi batas pada tubuh, yaitu 0,5 hingga 3,5 mg per kilogram berat badan. Oleh karena itu, pengolahan tepung singkong memerlukan perlakuan khusus untuk dapat mereduksi kadar sianida. Apa aja sih teknik yang dapat dilakuin untuk mereduksi kadar sianida pada singkong? Yuk, kenali teknik reduksi sianida pada singkong. Latar belakang dari kegiatan ini adalah singkong segar mempunyai enzim linamarase yang dapat menghasilkan sianida atau HCN, yang dimana bersifat toksin apabila melebihi batas pada tubuh, yaitu 0,5 sampai 3,5 mg per kilogram berat badan. Penggunaan produk intermediate yang dibuat dari singkong dapat mengandung sianida sehingga diperlukan perlakuan khusus sebelum proses terjadi. Dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan cara-cara mereduksi kandungan HCN pada cassava flour atau tepung singkong, yang dimana produk tersebut merupakan produk intermediate. Untuk dapat mereduksi kadar HCN pada singkong, dapat dilakukan melalui 3 teknik berikut. Pertama, dengan melakukan perendaman singkong pada air dan starter. Kedua, dengan melakukan perendaman singkong dengan air tanpa penambahan soda kue. Dan yang terakhir, perendaman singkong dengan air dan diberi tambahan soda kue. Pertama, metode penurunan kadar HCN dengan menggunakan starter. Starter yang dapat digunakan dapat berupa Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, atau starter bakteri asam laktat. Penambahan starter ini menyebabkan terjadinya proses fermentasi pada singkong. Saat fermentasi berlangsung, mikroorganisme mampu memecah cyanogenik glikosida dan produk turunannya sehingga menurunkan kadar HCN. Selain itu, saat fermentasi terjadi inaktivasi enzim linamarase sehingga tidak bisa mengkatalis pembentukan HCN. Di samping itu juga, cara perendaman dapat melarutkan senyawa linamarin dan lotaustralin, serta menurunkan kadar HCN pada singkong. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawan pada tahun 2010, proses fermentasi yang dilakukan pada singkong dapat mengurangi kadar HCN sebesar 65,54% dalam waktu 3 hari fermentasi. Kurniawan juga mengatakan bahwa semakin lama proses fermentasi, maka semakin besar penurunan kadar HCN pada singkong. Perendaman dengan menggunakan air atau tanpa soda kue. HCN memiliki karakteristik titik didih yang rendah, serta mudah larut di dalam air, sehingga untuk menghilangkan HCN dapat dilakukan perendaman dengan air. Proses perendaman ini akan menyebabkan terjadinya hidrolisis, sehingga senyawa HCN-nya akan dibebaskan dan akan terdegradasi bersamaan dengan digantinya air perendaman. Selanjutnya, kadar HCN dan mutunya berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Nasution SB tahun 2015. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 1 kg ubi kayu dengan diberi 4 perlakuan yang berbeda, yaitu tanpa perendaman, perendaman selama 2 jam, perendaman 2 hari, dan perendaman 3 hari. Dapat dilihat, kadar HCN yang terdapat dalam ubi kayu menunjukkan hasil yang semakin menurun. Kadar HCN pada ubi kayu ini dengan dilakukan perendaman menggunakan air, kadarnya dapat turun sebanyak 55,82%. Selanjutnya, jika kadar HCN pada ubi kayu di bawah 40 mg per kilogram, maka ubi kayu akan bersifat relatif aman dan akan terasa manis. Jika kadar HCN-nya lebih besar dari 50 atau sekitar 50 sampai 80 mg per kilogram, ubi kayu bersifat berbahaya dan terasa pahit. Dan jika kadar HCN-nya lebih besar dari 100 mg per kilogram, ubi kayu bersifat berbahaya atau bahkan hingga mematikan dan akan terasa pahit. Untuk penjelasan mengenai cara pembuatan tepung singkong rendah HCN, dapat dilakukan perendaman menggunakan soda kue dan dapat dilihat sebagai berikut. Potong singkong menjadi beberapa bagian. Iris kulitnya secara melingkar ke bawah supaya dapat dengan mudah dikupas. Kupas singkong hingga bersih dari kulit. Masukkan ke dalam wadah yang berisi air selagi mengupas yang lain. Bersihkan dari kotoran yang masih menempel. Berikut gambaran setelah dicuci bersih. Iris tipis-tipis singkongnya supaya cepat kering nantinya. Cuci lagi di air mengalir. Pisahkan ke wadah kosong lain. Timbang soda untuk 200 gram.
Tuang 1 liter air ke dalam wadah dan masukkan soda yang telah ditimbang tersebut ke dalam air. Aduk soda di dalam air hingga merata, dan jadilah larutan soda dengan kadar 20%. Rendam selama 12 jam. Informasi, berdasarkan jurnal Iriana dan Camilla tahun 2018, perendaman menggunakan soda kue selama 12 jam ini dapat mereduksi kadar HCN yang terkandung di dalam singkong sebanyak 84,22%. Kemudian juga berdasarkan jurnal Douglas tahun 2018, selain dapat mereduksi kadar HCN pada singkong, ternyata soda kue juga dapat meningkatkan karakteristik organoleptik yang lebih disukai oleh konsumen. Kita lanjut lagi prosesnya. Setelah direndam, maka airnya dibuang dan dibilas. Kemudian saring dan diperas satu persatu supaya proses pengeringannya tidak terlalu lama. Susun seperti ini, dan jemur selama 4 hari di bawah sinar matahari. Jika sudah kering seperti ini, masukkan ke dalam blender, haluskan hingga menjadi tepung. Beginilah hasilnya. Ditimbang dan terlihat bahwa dari 1 kg singkong yang digunakan dapat menghasilkan tepung singkong sebanyak 389,6 gram. Berikut merupakan penampakan dari tepung singkong yang kami buat dengan perendaman menggunakan soda kue. Tepung yang dihasilkan tidak seputih tepung singkong pada umumnya yang beredar di pasaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Irzan dan Harijono pada tahun 2014, perendaman singkong menggunakan soda kue mempengaruhi banyak hal dari karakteristik tepung yang dihasilkan. Salah satunya adalah warna tepung. Warna tepung akan lebih cerah jika tidak menggunakan soda kue dalam perendamannya, karena singkong yang direndam menggunakan soda kue akan kontak dengan udara, di mana hal ini menyebabkan enzim dalam singkong bereaksi dengan oksigen sehingga terjadi perubahan warna tepung yang menjadi sedikit kuning kecoklatan. Selain itu, perendaman singkong dengan soda kue juga dapat meningkatkan rendaman tepung yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari penelitian Irzan dan Harijono yang juga melakukan pembuatan tepung singkong dengan perendaman dengan dan tanpa soda kue. Rendaman yang dihasilkan tanpa perendaman soda kue tidak sebesar dengan rendaman saat soda kue ditambahkan. Dari tepung yang kami buat, terlihat berat hasil yang cukup besar, yaitu sebesar 389,6 gram atau setara dengan 38,96%. Sedangkan pada penelitian Irzan dan Harijono hanya diperoleh rendaman tepung sebesar 27,50% sampai dengan 28,50%. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu singkong memiliki enzim linamarase yang dapat menghasilkan HCN yang bersifat toksik bagi tubuh. Seluruh proses dalam produksi tepung dapat mengurangi kadar HCN, namun dalam jumlah yang sangat sedikit saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk dapat mengurangi kadar HCN pada singkong sebelum dilakukan pembuatan tepung singkong. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui perendaman singkong pada larutan soda kue dengan kadar 20%. Perlakuan ini banyak mempengaruhi karakteristik tepung singkong yang dihasilkan. Untuk sifat fisik yang dapat terlihat secara langsung diantaranya adalah warna singkong serta berat singkong yang dihasilkan. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.